saya record dulu. Saya ingin menjelaskan tentang perkuliahan kita. Kalian pertama mahasiswa semester baru ya, kebanyakan semester baru dan semester 1, ya kan? Nah, untuk perkuliahan kita cukup simpel nih, gitu ya. Karena kita pertemuannya di hari ini ya, mungkin next depannya di hari ini, dan untuk setiap pertemuannya kurang lebih 7 kali pertemuan. Ya, 7 kali pertemuan. Dan untuk VCon atau video conference gitu. Dan ini diwajibkan untuk saya pribadi atau pengajar. Namun untuk kalian sebagai mahasiswa tidak terlalu diwajibkan. Namun kewajiban dari kalian adalah melakukan kegiatan di LMS atau Learning Management System atau sistem yang mungkin kalian sebut EdLink ya. Ya, EdLink atau Siakat gitu ya. Tapi disarankan menggunakan EdLink. Ya. Bagaimana aktivitasnya ya? Aktivitas pembelajarannya kan di sana ada namanya learning materialnya berupa dokumen, ya, terus ada video, ya, dan hal lainnya. Kalau ada tugas bisa ada tugas dan segala macamnya. Nah itu kalian bisa aktif dengan cara melakukan keaktifan di setiap minggunya. Karena perkuliahan kita di 1 minggu itu dari hari Rabu sampai hari Minggu, ya. Jadi 16 pertemuan. Jadi setiap minggunya adalah 1 kali pertemuan gitu. Total pertemuan itu kan totalnya 16 pertemuan. Jadi kalian harus aktivitas terserah di hari apa aja. Gitu ya. Mau di hari Kamis boleh, di hari Jumat boleh, dan segala macamnya boleh. Pak, misalnya ada Viko nih Pak, tapi saya lagi sibuk kerja. Boleh saya nggak hadir nggak? Boleh, yang penting ada aktivitasnya. Contohnya apa? Menonton video, mendownload materi, terus juga melakukan komentar atau ada konsultasi di dalamnya, terserah, nggak masalah seperti itu. Oke, dari sini paham terkait dengan absensi? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Dan untuk sistem penilaian kita udah pada diberitahu kan ya, melalui sama aku ya. Mungkin saya ulangkan kembali ya. Jadi sistem penilaian kita 30% itu absensi ya atau kehadiran. Ya, kehadiran itu by LMS gitu ya. Vicon juga termasuk sistem kehadiran. Terus juga ada tugas ya. Ya, tugas yang harus diselesaikan dan ada ujian UTS dan UAS. Selama kalian absensi, mengerjakan tugas. Gimana? Lek gak gelem 20 dina iki gak apa-apa Mas. Soale iki diparani wong. Misale Misalnya apa? Misalnya apa, Mas Kholis? Aduh, apa sih? Oh, kita lanjutkan ya. Oke, jadi Mas. Maaf, ini angkat telepon tadi. Oh, gitu. Oke, Maaf. nggak masalah. Jadi gini, Vicon itu saya nggak mewajibkan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau datang hadir, ya sangat disarankan untuk hadir. Dan untuk Vicon saya nggak lama, gitu ya. Karena semua materi pembelajaran, video pembelajaran sudah ada di LMS, gitu ya. Jadi kalian belajar dan segala macamnya. Nah, Vicon ini adalah sarana atau sarana pihak atau aplikasi ketiga di mana kita untuk bisa melakukan diskusi terkait dengan materi yang sudah ada nih. Karena materinya sudah ada, kalian sudah baca gitu kan. Nah, Vicon ini adalah tempat kalian untuk melakukan diskusi bersama gitu terkait dengan materi yang ada atau yang sejenisnya terkait dengan materi yang saling bersinggungan atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi Viconnya dari mana Pak? Dari jamnya ya, jam tepat waktunya gitu ya, di hari ini gitu. Nah, untuk jangka waktunya kurang lebih 5 sampai 15 menit. Kok nggak banyak, Pak? Iya, nggak banyak-banyak. Jadi, saya hanya membahas ulang terkait dengan materi yang ada, atau kita saling berdiskusi bersama. Jadi, nggak terlalu merepotkan kalian. Apalagi kalian ini kan dominan itu pekerja kan ya? Apalagi ada yang ibu rumah tangga dan segala macamnya. Gini, kalau misalnya kalian ingin membandingkan dengan UT, mungkin UT nggak ada namanya video conference. Nah, kalau misalnya di kampus kami, inilah sarananya yaitu Vicon ini sebagai sarana untuk diskusi bersama, memecahkan masalah bersama, atau membahas terkait dengan materi, menghubungkan materi dengan mungkin yang ada ya, dengan fakta di lapangan dan segala macam. Inilah sarananya tempat kalian. Seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian? Ada pertanyaan?
Sementara belum. Oh, belum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada yang sudah baca terkait dengan materi yang ada. Materi yang ada itu kurang lebih terkait dengan sejarah ya, sejarah terkait dengan pasar dan lembaga keuangan. Kita tahu sendiri ya, pasar adalah tempat atau sarana ya, tempat pertemuan. Mohon maaf ya di sini. Ponakan saya nangis kedengaran kali. Mohon maaf ya, kedengaran ya. Apakah Jadi wajar ya, ya gitu ya. Karena kita ini di dalam ruangan atau di tempat ruangan ya pasti ada aja gangguannya Mas. Ya, jadi pasar itu adalah sejarahnya seperti itu, tempat penemuan penjual dan pembeli, adanya transaksi. Nah, di situ hukum pasar sangat sangat ini ya, sangat berperan penting pada sektor perekonomian. Kita tahu sendiri. Ya, presentasi. Ya. Ini saya buat dulu ya, Mbak Dian ya. Sama saya kedengaran gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin kalian ada nggak pertanyaan-pertanyaan? Pak, kan pasar semakin lama semakin jarang nih Pak diminati gitu ya. Ataupun ya lebih ke arah digital market ya, atau pasar digital, di mana mungkin peran orang pribadi atau secara langsungnya objeknya atau subjeknya terlihat wujudnya, namun sekarang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai value ya atau nilai pasar ya, gitu ya. Kira-kira menurut kalian apa sih yang membedakan antara pasar sekarang dengan pasar yang lalu? Kira-kira apa? kalau pasar sekarang rata-rata yaitu tadi Pak, sistemnya online semua gitu Pak. Dari tempat tidur aja bisa pesan apa-apa. Kalau zaman dulu kan kita harus bertemu di suatu tempat gitu, di pasar gitu. Ya, betul. Yang menjadi masalah adalah sistem online ini. Sistem online ini perdagangan terkait dengan mata uang atau transaksi dengan harga atau nilai pasar dari barang tersebut sifatnya subjek gitu ya, atau tetap ya, subjeknya itu tetap kekal gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak kekal itu paling ada diskon atau flash sale sebagai pengganti untuk mengurangi nilai harga ya. Beda dengan pasar ya, gitu ya. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Kalian kan sudah baca materi, jadi kita bisa membagi ilmunya itu secara luas. Kalau bisa ada yang di fakta di lapangan, kita bahas semua seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah gitu ya. Sebenarnya kan terkait dengan pasar itu tergantung dari penentuan harga dari subjek atau barang atau jasa ya, gitu ya, yang ada di pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern, gitu kan. Yang jadi masalah ya itu adalah nilai pasarnya terkait dengan subjeknya itu sendiri atau objek barang jasa gitu atau barang atau jasa ya, gitu ya. Yang menjadi masalah barang yang jasa yang mungkin bisa kita lihat ya di pasar secara tradisional dengan pasar yang digital ini ya, yang bersifat kekal gitu ya. Nilai resesi atau nilai ketingkatan nilai value dari harganya itu sekarang lebih mudah dilihat namun tidak terkontrol, benar nggak? Contohnya gini, kalian udah ngeliat di barangnya, nilainya segitu, value-nya, digital ya, pasar digital, gitu ya. Ya, udah dilihat, di-check-in, dibeli. Mungkin paling ada pasaran diskon atau kupon, bener nggak? Betul. Ya, mungkin harganya contoh gini, harga 100.000, ya 100.000, gitu. Di check out paling ada potongan harga mungkin ya nggak kecil, nggak gede-gede banget lah gitu ya, paling sekitar 96.000-an atau 94.000 gitu ya. Tapi nilai kita, value kita atau opini kita terkait dengan harga barang itu untuk bisa menurunkan harga itu sangat sulit. Beda kan dengan pasar tradisional ya. Nah, apalagi kalau pasar tradisional, contoh ibu-ibu mungkin yang sekarang ini yang jadi primadona daging ya, daging Idul Adha kan, mau Lebaran ya. Harga daging per kilonya anggaplah 100.000 ya, kalau di pasar ya. Kira-kira ibu-ibu pasti akan menawar harga kan? Kira-kira berapa harga yang ditawarkan oleh ibu? Paruhnya lah paling tidak. Yakin separohnya? Yakin separohnya? Nggak mungkin kan? Di bawahnya bisa. Di bawahnya. Paling Iya, kalau bisa dapat harga 15.000 1 kilo, pasti ditawar dengan harga segitu, benar nggak? Iya, betul. Yang ya kan, benar kan? Betul. Ini yang menjadi faktor penting di mana sebenarnya harga pasar itu sebenarnya ditentukan oleh masyarakat yang dulunya ya, gitu ya. Namun kan sekarang ini kan kebutuhan atau nilai dari subjek dan objek dari barang atau jasa itu sekarang harusnya dikontrolnya itu oleh Kementerian Perdagangan, benar nggak? Sebagai peran pengendali atau pegang stabilizer atau stabilisasi harga gitu ya. Dan sebenarnya masyarakat juga punya peran penting. Masalahnya adalah
masyarakat sekarang sudah tidak bisa memegang kontrol terkait dengan stabilisasi harga atau barang atau jasa. Pertanyaannya adalah, gitu ya, bagaimana perannya kita ya di era digital ini, menurut kalian ya, gitu ya? Bagaimana caranya agar penekanan harga itu bisa kembali kita kontrol, gitu ya? Namun ya mungkin bisa ada hubungan dengan Kementerian Perdagangan ataupun tidak. Kira-kira seperti apa? Menurut kalian pribadi ini? Mungkin ada ini masukan? Masih bingung nggak? Masih bingung. Nggak apa-apa. Jadi di sini gini, saya di sini adalah orang ketiga sebagai mungkin pengajar. Kalau kalian menganggapnya dosen ya, dosen. Tapi kalau misalnya saya menganggap sebagai peran ketiga atau mungkin tempat kita untuk sharing atau diskusi gitu ya. Bersama nih, saya merangkul bersama bukan sebagai dosen ataupun sebagai orang yang mungkin ilmunya lebih banyak. Tapi saya di sini sebagai pengajar, memberikan pengajaran, namun saya mendapatkan ilmu juga dari kalian. Karena kan karena ini masalah terkait dengan pasar gitu ya. Jadi semua peran itu, subjeknya itu, masyarakat itu adalah tempatnya gitu, atau apa ya, gudangnya ilmu terkait dengan hal itu gitu kan. Jadi perannya saya di sini sebagai penengah doang, juga sebagai tempat konsultasi juga, sebagai juga tempat mungkin kita saling berbagi ilmu bersama, seperti itu. Jadi jangan kaget nih di kalian ketika masuk di Unsia kok dosennya seperti ini gitu ya. Atau di UT kok di UT malah nggak ada Vicon gitu, malah lebih ke arah materi-material doang langsung ini gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini saya sebagai pihak ketiganya aja, sebagai tempat kalian atau wadah kalian seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Nah, terkait dengan mungkin yang tadi pertanyaan saya ya, sebenarnya banyak cara ya untuk pasar digital itu yang pernah terjadi ya terkait dengan harga barang atau jasa. Mungkin kalian pernah lihat namanya video apa affiliated atau barang-barang yang dijual secara video. Pernah kan ya? Atau sekarang modalnya kan modal promosinya sekarang kan digital ya. Sebenarnya banyak cara gitu ya. Walaupun tidak secara langsung, tapi kan di situ ada namanya public market ya, public market influencer ya, atau lebih tepatnya sih orang yang jual, dia sendirilah subjeknya yang menjual barang tersebut. Nah di situ kan ada komentar-komentar dari kalau misalnya orang sekarang anggapnya netizen, kalau mereka anggapnya sebagai buyer, gitu ya, buyer yang mungkin mengkomen terkait dengan diskon atau pengurangan harga, gitu ya. Nah itu seperti itu. Sebenarnya itu cara pertama. Cara kedua apa? Cara kedua terkait dengan meminimalisir harga yaitu kita berdiskusi sama atau mencari barang yang harganya lebih murah dari harga pasar dijual kembali. Namun kan itu lebih ke arah grosir ya atau distributor secara grosir atau kodian gitu ya. Ya, kodian kan seperti itu ya. Itu cara kedua dan banyak lagi cara lainnya. Mungkin segitu aja yang mungkin saya bagikan. Atau mungkin ada pertanyaan dari kalian atau ada masukan dari kalian? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Wah, masih pada bingung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, oke, next ke depannya kita tetap seperti ini. Jadi, saya berharap pertemuan Vicon selanjutnya kalian baca dulu materinya. Setelah dibaca, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian atau mungkin ada masukan ataupun kayaknya ini bagus deh Pak, kalau kita teliti Pak bersama Pak. Nah, itu kita bahas di sini. Seperti itu. Jadi, di sini tempat kalian, wadah kalian untuk bisa melakukan apresiasi, mengembangkan ilmu yang ada. Gitu, seperti itu. Ya, dan untuk Vicon-nya nggak lama-lama Pak. Jadi, Mas, Mbak, gitu ya, kita nggak lama-lama, paling 5-15 menit. Tujuannya, yang pertama, takut saya sebagai pengajar mengganggu aktivitas kalian, apalagi ada yang mungkin kerja sampai lembur ya, gitu kan. Terus juga ada hal yang terkait dengan kebutuhan pribadi atau apa gitu ya, yang dapat mengganggu aktivitas saudara-saudari atau rekan kerja sekalian seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang raise hand? Belum ada, Pak. Nggak ada yang raise hand, Mbak Vera. Mbak Vera ada pertanyaan? Iya, halo Pak. Maaf ya nggak bisa on kamera, saya masih kerja. Nah, saya mau nanya Pak, tadi kan ada gimana ya caranya biar apa dari kitanya itu, karena sekarang kan pasar itu kan katanya udah digital ya.
Betul Terus betul. terus pelaku pasarnya juga kan semakin banyak ya, siapa aja tuh bisa menjadi buyer, siapa aja bisa menjadi Salah. Betul. sellernya atau enggak distributornya. Dan terkadang kan kalau saya lihat itu ada beberapa misalkan yang pihak itu menetapkan harganya yang jauh di bawah dengan harga pasaran, yang otomatis kan kayak menghancurkan kayak bisnis bisnis lain UKM yang kecil itu, yang dimana harga bisnis UKM itu kan ditentukan sama pemerintah. Ada solusinya nggak kita biar menjaga kesehatan mekanisme pasarnya ini, Pak? Di sini Biar nggak terlalu sebagai hancur-hancur amat itu. maksudnya di sini sebagai pengendali ataupun sebagai penjual yang ingin harga barangnya memiliki nilai value atau keuntungan, menghasilkan nilai profit. Kalau di sini sih sebagai penjualnya, Pak. Oh, sebagai penjual, jadi pengen mendapatkan Iya, keuntungan atau value. Ya, saya iya. mungkin akan bahas sedikit ya. Kalau misalnya terkait dengan value dan harga pasar yang mungkin dikendalikan atau dikontrol oleh mitra-mitra tertentu ya, gitu ya. Kan kalau misalnya digital tuh ngomongnya kan nganggapnya bukan toko ya, tapi mitra kan, gitu kan. Mitra-mitra tertentu yang bermain dengan harga di bawah harga pasar, benar nggak? Ya kan, Bang Vera? Gitu. Nah, bagaimana nih Pak menekan kontrol tersebut? Nah, ini sebenarnya banyak market ya, di mana caranya untuk menekan kontrol tersebut. Nah, ini kan sarana atau apa ya, resiko yang mungkin harus kita pertimbangkan, apalagi pasar ini sudah bermain sudah lama dan sudah mulai memegang kendali ya, karena mereka udah dapat keuntungannya. Ingin agar pelaku-pelaku yang baru ini malah nggak bisa berkembang, gitu kan? Nah, bagaimana caranya Pak? Banyak cara, gitu ya. Pertama yaitu cara pertama yang untuk relevan mengikuti harga. Namun keuntungannya akan kecil dibandingkan dengan mungkin yang sudah kita tentukan dengan mungkin yang nilai gross segini, terus kita mendapatkan keuntungannya seharusnya mungkin 50%, kita karena mengikuti harga yang ada, jadi diperkecil. Kenapa? Kita agar bisa masuk segmennya dulu. Karena kalau misalnya segmennya sudah dapat, terus juga buyernya, pembelinya yang lebih konsekuensi terkait dengan kualitas barang yang sudah dapat, maka dia akan memegang kendali atau kontrol. Jadi barang itu sudah ada nih, sudah diingat oleh si customer gitu ya, atau si yang buyer tersebut. Itu cara pertama. Cara kedua adalah menggunakan platform lain. Platform lain yaitu apa? Ada beberapa platform yang harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan platform, misalnya platform A dengan platform B. Platform A ternyata harganya semuanya dipegang kontrol dengan harga yang lebih rendah, gitu ya. Namun di platform B bisa jadi harganya lebih rendah ataupun harganya mungkin lebih tinggi. Kalau misalnya harganya lebih tinggi, kita bisa kontrol di harga yang bisa kita inginkan. Tidak terlalu lebih tinggi dengan harga yang ada. Itu cara kedua. Cara ketiga apa? Menggunakan media digital yang mengurangi nilai beban. Bebannya apa? Beban dari platform itu apa? Biasanya ada jasa dari untuk platform. Kurang lebih berapa persen? Ada yang 30%. Ya kan? Itu potongan untuk mitra. Mitranya apa? Yang tadi aplikator. Ada juga belum delivery-nya. Gitu. Nah, itu caranya bagaimana, Pak? Bisa kita menggunakan, sekarang kan aplikasi banyak. Ada WhatsApp, ada juga Instagram, terus TikTok juga, ya banyak kan ya. Nah, pindahkan ke aplikasi-aplikasi itu. Kita membuka toko secara pribadi. Walaupun terkadang market itu akan kebingungan. Yang penting adalah kepercayaan. Ketika ada satu orang yang beli, kita memberikan kepercayaan penuh. Misalnya di Instagram ataupun di WhatsApp gitu ya. Kita ada di satu pembeli. Kan satu pembeli kan itu seperti dia menganggapnya seperti membeli kucing dalam karung kan. Dia juga akan berpikir dua kali. Ini kalau misalnya saya beli, saya dapat barangnya enggak, gitu kan? Dan segala macam ya kan. Yang penting kepercayaan. Ketika dia membeli, kita respect ya, gitu ya. Terus kita memberikan janji bahwa barang itu sampai, dan barang itu ketika sampai mungkin ada kendala atau kesalahan atau kecatatan bisa kita retur. Nah, itu salah satu kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah dipegang kontrol, dia akan membagikan kepada mungkin radius yang mungkin kita nggak sangka gitu ya. Karena kan sekarang kalau dulu radiusnya cukup kecil. Contoh ibu-ibu ketika memakai baju gitu ya. Wah, ini bajunya bagus, kualitasnya bagus gitu. Dan mau tidak mau dia akan membagikan, oh ini belinya di contoh ini di Tanah Abang, di Blok A gitu ya, misalnya gitu ya, di Blok A gitu. Pasti tetangga-tetangganya atau yang melihat gitu ya, oh iya Bu, baju bagus nih Bu, dari mana Bu? Ini saya belinya di Blok A gitu. Mau kagak mau kita akan kembali ke Blok A dong, bener kan? Nggak mungkin kita ke Blok C kan? Nggak mungkin kita ke Blok D. Ya, pasti itu.
Jadi kepercayaan itu salah satu faktor penting gitu untuk ya tadi dibilang untuk tidak merusak pangsa pasar atau harga kita gitu. Terus banyak lagi caranya. Kita jual secara pribadi mungkin di dekat-dekat sini dulu atau di mana gitu. Ya pertama kita meminimalisir budget khususnya untuk yang masih baru nih atau pemula atau landing gitu ya gitu. Kecuali dengan adanya pesaing gitu. Kita nggak bisa pungkiri karena resiko dari berjualan gitu ya adalah pesaing gitu. Pesaing pasti menggunakan cara apapun agar barangnya juga dibeli gitu kan. Ya, mungkin kalau misalnya sekarang itu yang mungkin kalian lihat contohnya yang paling jelas banget takjil. Bener nggak? Betul, betul. Nah, takjil harganya sama nggak semua? Beda-beda apa ya? Beda-beda. Rasanya beda-beda gitu ya. Iya, beda. Kualitasnya beda-beda. Tapi ada nggak customer? Atau ada nggak pembeli? Pasti ada aja kan? Ada aja. Pasti ada aja. Kenapa? Karena itu. Karena dia Daerahnya melihat, berbeda. benar. Pertama daerah. Kedua adalah dia lihat di sini target pasarnya. Karena dia tahu nih target pasarnya adalah orang-orang yang lagi jalan. Orang-orang yang lagi jalan ketika lagi sedang macet-macetnya dan segala macam ya, dia nggak mungkin berhenti di satu tempat pas di tempat hari itu dia. Oh, karena di situ makanannya enak, gitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah ingat gitu, oh kayaknya Mbak ini nih, gitu ya, yang kemarin saya beli gitu ya, enak. Pasti dia ketika pulang, ya namanya orang Jakarta kan pulangnya jam 5 sampai jam 6 lah, gitu ya, mau maghrib lah, gitu ya. Pasti macet-macetnya, pasti dia ingat, oh mau azan, saya mampir di tempat inilah, gitu ya. Mungkin karena udah keinget nih rasanya gitu. Jadi seperti itu, walaupun mungkin harganya agak beda dikit gitu ya, tapi tetap ya kualitas gitu. Jadi tetap kalau misalnya mau dibandingkan apapun kualitas pasti nomor satu. Tapi tetap kita harus melihat dari resikonya. Resikonya adalah pesaing dan mungkin ada faktor-faktor lain seperti itu. Ya seperti itu ya Mbak Vera. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kita Pak udah Dery lebih mau dari... nanya dong. Iya boleh. Kita udah lebih dari 15 menit tapi nggak apa-apa. Pak Dery, nah tadi udah ngobrol terkait kualitas kan. Nah sekarang saya pengen ngobrol sebagai seorang konsumen gitu ya, di mana pasar-pasar lokal terkadang ketidakmampuannya untuk bersaing dengan barang-barang dari luar yang harganya murah. Seperti yang kita lihat kemarin yang ramai banget itu adalah ketika Presiden mengatakan stop untuk thrift. Iya, betul. Di mana sebagai seorang konsumen, barang thrift itu adalah sesuatu hal yang sangat kita inginkan, kita memiliki barang-barang yang bagus dengan harga yang murah. Sedangkan ketika kita mengatakan bahwa stop thrift dan beralih ke pasar lokal, tapi pasar lokal tidak bisa memberikan fasilitas yang baik dengan kualitas yang sama. Kira-kira menurut Pak Dery, bagaimana sih solusinya gitu ya? Ini untuk sisi konsumen gitu. Demikian Pak Dery. Makasih nih. Ini pertanyaan yang arahnya ke regulasi sih ya. Ya, karena ini regulasinya terkadang tumpang tindih, benar nggak ya, Pak Ali ya? Maaf ya, Mas Ali ya. Ini. Betul. Nah, ini menurut pandangan saya. Kebijakan. Ya, betul. Ya, ini menurut pandangan saya. Kita nggak bisa pungkiri barang-barang thrifting itu barang-barang yang mungkin kalian disebut sebagai barang-barang bekas itu yang dari luar itu malah kualitasnya lebih bagus daripada barang-barang yang mungkin dibuat atau diproduksi di Indonesia, benar nggak? Betul. Yang menjadi masalah adalah bahan baku. Bahan baku kita dulu mungkin lebih bagus daripada bahan baku sekarang. Kenapa? Bahan baku kita ngambilnya juga dari Cina juga. Gitu. Terus diproduksi hingga menjadi barang jadi, dijual dengan harga yang sama. Bener nggak? Dijual dengan harga yang sama, namun bahannya yang berbeda nih kualitasnya. Ya jatuhnya barang tersebut juga jelek kan, buruk kan di mata pasar kan. Lebih baik mereka akan berpikir dua kali, lebih baik saya thrifting atau mencari barang-barang yang lebih murah, namun kualitasnya lebih mahal gitu ya. Lebih nilai value-nya lebih mahal, bener nggak? Ya kan? Nah ini yang menjadi dasar regulasi ini seperti tumpang tindih. Kenapa? Yang tadi dibilang bahan mentahnya kita ngambil dari bahan yang kualitasnya kurang bagus. Setelah diproduksi barang jadi, ya mungkin dari peran pemerintahnya, regulasinya mungkin barang tersebut mungkin bisa memiliki daya saing. Masalahnya tidak ada daya saing, malah contohnya barangnya lebih rendah dibandingkan barang thrifting, barang yang mungkin barang bekas tersebut, ya kan? Ini yang menjadi saya bilang regulasinya itu masih kurang tepat, gitu ya. Apalagi kebijakan terkait dengan bahan mentah itu dan juga perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Cina itu cukup tinggi terkait dengan hal tersebut, gitu kan. Dan kita pun sebagai tempat yang mungkin wilayahnya besar, tapi kita nggak punya pabrik-pabrik yang memiliki nilai untuk bisa menghasilkan bahan mentah yang lebih bagus. Kenapa? Karena kita nggak disupport, gitu.
pabrik-pabrik Indonesia yang dibuat oleh orang Indonesia, yang dibangun sendiri ya dengan mungkin keringat dan darahnya, itu nggak didukung, nggak disupport gitu. Yang disupport itu apa? Pabrik-pabrik luar yang datang ke Indonesia, yang akhirnya disupport dengan sedemikian rupa, mungkin dengan regulasi yang ada, dan mungkin dengan perjanjian yang ada gitu ya, mungkin ada perjanjian utang antara Indonesia dengan luar negeri, dan akhirnya lebih dominan gitu. Ya, jadi menurut saya sih ya, Mas ya, itu lebih baik sih regulasinya dulu diperbarui gitu ya. Baru itu bisa semuanya pasti kena tuh dari hulunya dulu baru ke hilir. Kalau misalnya hilirnya yang ditekan gitu ya, itu nggak bakal kena sama sekali gitu. Tapi boleh nggak Pak untuk menekannya ini Pak terkait dengan penekanan itu? Ya itu sih sah-sah aja gitu, sah-sah aja karena mereka lah yang memegang kontrol terkait dengan apa barang itu kan seperti itu. Ya, tapi kan mereka kan kembali lagi, mereka selama barang thrifting itu terkena pajak masih boleh masuk kan, benar kan? Iya. Iya kan? Nah itu yang menjadi masalah gitu kan? Ya seperti itu. Jadi seperti Berarti itu. memang masalah ininya ya, rasanya momennya kurang tepat aja ya, ketika suddenly tiba-tiba ujuk-ujuk mengatakan melarang tapi tidak memperbaiki regulasi yang ada gitu ya. Nah, betul sekali. Jadi emang ini dia hulunya dulu dirubah, bahan bakunya kita diperbagusin dulu, kan hingga menjadi barang jadinya pasti kualitasnya lebih bagus daripada barang thrifting yang ada, gitu. Dan juga mungkin harganya mungkin bisa ditekan ya karena ini produksi di Indonesia, jangan sampai karena produksinya bagus, kualitasnya bagus, akhirnya ditinggikan lebih dari harga yang ada, gitu. Ini yang menjadi kontrol yang kurang tepat menurut saya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Iya, ini nggak apa-apa ya, 5-15 menit tapi lewat nggak apa-apa lah, gitu ya. Karena kan kita diskusi. Ada. Tapi di sini jujur saya agak sedikit malu nih. Usia saya lebih muda daripada mas-mas dan mbak-mbak ini nih. Berapa usianya, Pak? Apa, Pak? Usia itu cuma angka, Pak. Oh, usia itu. Ya. Berarti kita ratakan semua ya. Berarti kita sampai 17 tahun semua ya. Oke, sip. Saya baru 12. 12 tahun. Oh iya. Bisa. Om Selamat paling muda, Om Selamat. Iya, paling muda di. Siap. Oh ya, saya juga mau ngomong satu hal nih terkait dengan tugas sama ujian nanti. Jadi tugas dan ujian nanti mungkin kita ada mungkin bahas terkait dengan mungkin penelitian, kita bongkar-bongkar ataupun terkait dengan tugas kelompok ataupun diskusi bersama, dan juga mungkin nanti ada tugas presentasi atau apa. Kita lihat nanti aja yang enaknya seperti apa atau gimana gitu. Dan ujian UTS itu kita tahu sendiri, yang mungkin yang udah di semester lalu yang udah tahu yang ada sekitar 2 minggu gitu ya. Nah, ujiannya jadi ada video juga, bisa juga terkait dengan ujian seperti biasa. Jadi ntar kita lihat lagi aja keadaan yang ada. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, nggak ada ya? Ada lagi? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau yang lain? Dari yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Ada siapa? Aduh, tadi panggil Bapak loh. Tuan saya dong. Dem. Nggak apa-apa, Pak. Padahal di sini saya... Kayaknya udah mau cari bukaan itu, Pak. Oh, cari bukaan. Ya, siap. Oh iya, lagi hunting bukaan ya, nyari bukaan ya. Kan katanya ada namanya hunting nyari bukaan ya. Ya, gitu ya. Takjil, anggap bilangnya apa ya? Ngabuburit. Oh, ngabuburit. Udah biasa. Nyari takjil gratis. Bener nggak? Oh, itu dari masjid ke masjid kalau itu. Iya. Siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sudahi pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti kita belajar lagi, diskusi lagi. Jadi tolong baca, nanti kita bisa diskusi bersama. Di luar konteks, masih satu konteks nggak apa-apa. Jadi lebih enak gini. Ya kan lebih enak kita ngobrol gini kan, diskusi bersama. Betul, Pak. Supaya nggak stres, Pak. Ya, dibandingkan saya cuma review ulang dan segala macamnya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Maaf jika ada salah atau kekurangan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, sama-sama. Oh, Ji.
Udah jawab, udah selesai. Masih muda-muda ini Pak, bukan tua-tua Pak. Om Selamat. Selamat. tahun, Pak. Selamat. 17 tahun tuh Mas Selamat itu. Pernah muda ya. Salam Sweet Seventeen berarti ya Pak ya? Salam Sweet Seventeen ya? Iya. Ya temen, ya. Bung Wahid. Ini orang-orang yang pernah muda, Pak. Wah, pernah muda. Di zamannya Pak. Pak. Tapi seru begini loh, jadi ada nggak terlalu tegang, Iya, nggak tegang, nggak Ada stres interaksi, gitu, Pak. ada interaksi. Jadi kita enjoy aja lah. Nah, itu yang paling penting tuh enjoy ketika belajar. Iya, belajar itu kita jadi supaya enjoy enak gitu, Pak. Betul, Iya, betul. Iya Mbak Warji. Halo Ji. Oh iya, saya mau tanya di sini ketua kelasnya siapa ya? Brian. Iya Mbak. Ada Brian tuh. Sama Mas Brian. Oh, Mas Brian. Iya Pak, saya Terus sama Mbak Hanifah. wakil, berarti wakil. Ya ketua itu. Ketua dan wakil. Mbak Brian, Mas Brian dengan Mbak Anita. Oke, siap. Iya. Oh ya Pak, boleh minta nomor teleponnya Pak? Takutnya Oh, boleh. Atau mau tanya sama Pak Wahyu, nggak apa-apa. Saya dari Kaprodi Akuntansi ya. Salam kenal ya. Oh iya Pak, sama-sama Iya, Pak. Sama. Kaki pakai peci. Itu antara mau ke masjid atau mau ini politik ini. Soalnya pecinya peci hitam masalahnya. Oke, udah. Kalau udah saya leave all ya. Oke, Iya, mau Oke, makasih Pak Dery. Oke. Terima kasih, Pak. Siap Pak. Mohon arahannya dan bimbingannya Pak. Siap. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.